selama-lamanya. Ini baru seseorang bertaubat kepada Allah. Maka kalau tiga ini sudah dilakukan, seseorang yang berbuat dosa, kalau melakukan tiga ini, menyudahi maksiatnya, menyesali benar-benar maksiatnya, dan dia punya keinginan kuat tidak akan mengulangi maksiat tersebut selama-lamanya, maka dosa besar tersebut baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian yang ketiga, hukukul adami, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Rasani wong liya, memfitnah wong liya, berbohong kepada sesama. Ini dosa yang ada hubungan dengan sesama manusia. Dosa ini juga tidak akan diampuni oleh Allah, karena dosa ini manutotun birroh, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini digantungkan oleh Allah dengan keridhaan dari orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan belum memaafkan, belum merelakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa tersebut. Maka hati-hati yang melakukan dosa kalau sesuatu manusia. Hati-hati yang melakukan salah kalau sesuatu. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar di zamannya, beliau sampai mengatakan di dalam salah satu perkataannya, tidak lagi Allah Ta'ala bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu kana ahwana min an talqahu bidzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Jika kamu seumpama nanti berjumpa dengan Allah, meninggal dunia, mati, tanggung jawab tengersanipun Gusti Allah. Jika saat itu kamu membawa 70 dosa antara kami dengan Allah, 70 dosa, maka lebih ringan bagi kamu. 70 dosa itu ahwalu, lebih ringan bagi kamu daripada kamu bertemu dengan Allah bidzambin wahid, dengan satu dosa saja, akan tetapi dosa tersebut kamu lakukan antara kamu dengan sesama. 70 dosa antara hamba dengan Allah lebih ringan daripada satu dosa saja yang dilakukan seorang hamba kepada sesamanya. Ini bukan berarti Imam Sufyan Ats-Tsauri ini meremehkan dosa antara hamba dengan Allah, bukan berarti kalau dosa antara seorang hamba dengan Allah ini udah bahaya, bukan seperti itu. Kalau ini gambar ono baiko sagelas cili, kalau baiko sagelas gede. Jadi kan kita pilih, coba pilih di antara dua gelas ini, mobil. Itu lah ya, jadi kan pilih sing cili, insya Allah ya benar. Sing gede, tambah cepat kemana? Tapi podo-podo bahayanya kan. Ini bukan berarti membandingkan antara dosa satu dengan dosa lainnya, bukan. Berarti meremehkan dosa lainnya, bukan. Akan tetapi sebagai peringatan, hati-hati. Nek dosa antara kamu dengan Allah, kamu tobat benar-benar kepada Allah, Allah akan memberikan ampunannya. Gusti Allah itu mau ngapura, nek benar-benar tobat pasti diampuni.
Tapi kalau dosa antara kamu dengan sesama manusia, hati-hati. Allah yang Maha Pengampun tidak akan mau ngampuni kecuali orang yang bersangkutan mau memberikan maafnya, mau merelakannya. Makanya di dalam riwayat yang sudah masyhur, kita sedang mendengar suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian wong sing bangkrut, orang yang merugi bangkrut besar? Dan coba bahasa kasarane wong sing kiri, sapa wong sing kiri? Wahai para sahabat. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Wong sing bangkrut itu orang yang tidak punya uang Kanjeng Nabi, yang tidak punya harta benda Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi saat itu menimpali jawaban dari para sahabatnya, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, wahai sahabatku, orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, adalah orang yang nanti yaumul qiyamah, datang nanti dia dari kiamat. Dia bawa pahala bisolatin, sholatnya bagus, wasiamin, puasanya pahalanya bagus, wazakatin, zakatnya ditunaikan dengan benar. Akan tetapi wayati wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Tapi sayangnya orang yang ibadahnya banyak ini, dia datang juga membawa hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia. Sering disuri wong liya, sering nuduh macam-macam sing ora benar dengan orang lain, sering makan harta yang bukan miliknya. Walhasil dia membawa tanggungan-tanggungan antara dia dengan sesama manusia yang belum diselesaikan. Maka nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan, pahala-pahala orang ini akan dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang bersangkutan. Allah sing untung ganjarannya diambil. Ada yang kata, ya Allah, saya dulu pernah dirasani wong iki di dunia, ya Allah, kula boten ridho ya Allah. Maka pahalanya dikasihkan orang yang tersebut sampai ketika tidak tersisa sedikit pun kebaikannya. Fa'infanya hasanatu, jika kebaikan-kebaikan ganjaran entek gantian dosa-dosane wong sing masih punya hati ini dilimpahkan kepada dia. Maka saat itu keadaan dia menjadi orang yang tidak punya pahala kebaikan sama sekali. Dosane nambah semakin banyak. Itulah keadaan orang-orang yang di dunia menggampangkan hak-hak dosa-dosa sesama manusia sebelum mendapatkan kerelaan daripada orang yang bersangkutan. Maka dosa ini yang berhubungan dengan manusia, apalagi dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah dengan hanya berwudu. Niki syaratnya pun lebih berat, ini ditambahi satu. Kalau tadi syaratnya 3, menyudahi maksiatnya, menyesali, tidak akan mengulangi. Kalau yang terakhir ini yang berhubungan dengan sesama manusia, pengen dapat ampun dari Allah, harus kita rela dari orang yang bersangkutan. Makanya jadinya ini kadang-kadang kepikiran, aku kan sudah rela, nek bodoh tak parani. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, itu kan kosong-kosong. Kalau pengen kosong-kosong. Minal aidin wal faizin itu, niku nggak bisa menggugurkan semua dosa, nggak bisa antara sesama kita, nggak iso. Silaturahmi itu sebenarnya kalau politik bodoh, dapat keutamaan yang lainnya. Dapat fadilah silaturahmi, dapat fadilah menyenangkan orang lain. Tapi untuk masalah dosa apakah diampuni oleh Allah, tunggu dulu. Ini
Al-Ghazali disebutkan bahwasanya wal istihlal madhkur huwa ma'at tafsir. Jalur halal dosa kepada sesama itu harus diperinci secara tafsir, nggak boleh secara global. Jadi kalau kita minta maaf kepada sesama Pak, ngaturaken sedaya luput kula ingkang kathah isih ditambahi ora lahir batin. Kaya sekuwabe kula aturaken wis padha-padha kita iki rasa kula berarti dosa terus kayak apa itu dulu tidak bisa. Meminta halal kepada sesama itu harus ma'at tafsir, harus ditafsir. Jadi kan pernah dosa wae itu harus dijelaskan. Pernah ngrasani Pak, kalau sebenarnya Pak lo pernah ngrasani dengan dia, lo pernah ngapusi dengan dia, ini harus dijelaskan. Tapi kalau dijelaskan orang siji lo yakin kudu polis serta usul, kudu mau sepak ini usul lo oleh dengan. Artinya nyuwun ngapura dengan sesama itu memang lebih berat daripada dosa antara kita dengan Allah tahu. Makanya kita ini diperingatkan hati-hati kalau berhubungan dengan sesama. Kalau dosa PDW, dosa kepada sesama tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang bersangkutan memaafkan. Pernah ngerasani, pernah macam-macam, ini harus dijelaskan atau tafsir dari Imam Ghazali di dalam kitab ini. Sebelum diperinci, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena li'annal istihlal mubhama la yakfi. Meminta halal secara global, betul itu global, setuju lembaga. Setuju lembaga ini kan ditafsir kadang-kadang saya dijalui semuanya. Kalau pernah ini, oh pasti tidak semua, bisa lain. Kalau memang diperinci. Makanya hati-hati kalau memang dosa tersebut berhubungan dengan sesama manusia, hati-hati. Tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri 70 dosa antara kita dengan Allah itu lebih ringan kelak pertanggungjawaban yang dihadapan Allah. Karena antara kita dengan Allah, kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, gampang disebut dari Gusti Allah. Bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang semacam ini, tidak. Akan tetapi seperti perhatian. Hati-hati peringatan kalau kita berhubungan dengan sesama manusia dengan seenaknya kita sendiri. Kita ngerasa ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dijelaskan. Rasanya wahai dia yang merasani angel. Kira-kira kalau jelaskan kan bebas itu diampuni. Contoh sudah berbeda. Terus Allah meneguskan saking angel. Maka bahaya nanti dari kiamat orang-orang yang punya tanggungan semacam ini rugi nanti di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan, kalau masih kurang, dosanya orang yang bersangkutan digugurkan oleh Allah, dikasihkan kepada dia. Maka dosa kepada sesama manusia ini hati-hati. Sebab kita hidup di dunia ini berapa lama? Paling lama kita hidup 60, 70, sampai 100 umurnya itu jangan jawab. Sedangkan hidup di akhirat itu abadi. Kalau kita kembali kepada Allah, masuk ke alam akhirat dalam keadaan muflis, rugi, tentu itu adalah merupakan suatu kerugian yang benar-benar rugi. Karena kalau saat itu kita rugi, tidak akan ada lagi yang bisa Allah. Kalau kita rugi di dunia, nganggur di dunia, kita mungkin bisa bangkit. Alam-alam digoleki, nyante digoleki. Kalau turun kanan kiri bisa, tapi kalau nanti di akhirat, naudzubillah kalau kita jadi orang yang bangkrut, rugi, gara-gara kebanyakan kita menggolimi sesama, dosa-dosa kepada sesama belum kita selesaikan, hati-hati. Saat itu tidak akan ada yang bisa menolong, hanya ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu jadi perhatian. Dosa untuk itu yang bisa digugurkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa yang besar harus ditobati, apalagi dosa sesama manusia harus kita halal kepada orang yang bersangkutan sampai dihalalkan. Sebelum dihalalkan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini memang sebagai seorang hamba itu tidak akan pernah, manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Tidak akan pernah. Setiap dino itu dihitung
Nek kita melakukan dosa dan cepat-cepat taubat. Nek kita melakukan salah kepada sesama cepat-cepat dan sembuh. Biar nanti ketika kita menghadap Allah beban kita ini ringan. Orang yang benar-benar taubat itu Pak, niku kalau memang taubatnya diampuni oleh Allah, itu tidak akan pernah dosa tersebut dimungkin-mungkin lagi oleh Allah. Artinya wong sing taubat kok taubatnya diterima dening Gusti Allah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Di antaranya adalah dia akan seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Makanya dosanya muakeh saakeh orang sudah usah putus asa. Kadang-kadang enten tiyang sing wis kagem nglakoni mongso dosane akeh. Aku melu ngaji izin dosa akeh. Aku pengen sholat jamaah sing sregep izin pada seperti. Aku izin itu nopo, izin itu makhluk nopo itu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita ini jadi hamba yang dekat dengan Allah? Gusti Allah itu sudah menjanjikan kepada kita melalui lisannya Nabi Muhammad, wong sing gadah dosa saatnya koyo apa niku nek gelem tobat maka seperti orang yang tidak pernah berdosa. At-taib minadz-dzambi kaman la dzamba. Wong sing tobat saka dosane maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kurangnya apa bisa dosanya dibiarkan semua oleh Allah, balik lampiran baru lagi. Balik lampiran baru lagi. Kalau dosa antara kita dengan Allah, kita tobat benar-benar semuanya dihapus oleh Allah. Kamanlah dan belah seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Izin ditambahi Gusti Allah, yuhibbuhullah wa yuhibbuhullah. Dia dapat cintanya Allah. Wong sing tobat itu kadang-kadang kita ini ngerti wong sing lagi tobat, kadang-kadang mereka ditanya, "Wong iki mantan preman. Kok bisa sholat, kok bisa punya ngaji?" Hati-hati kalau ada orang tobat itu jangan kita remehkan. Karena kalau orang yang tobat siapa tahu dosanya benar-benar telah dihapus oleh Allah, kemudian dia dapat bonus juga, dapat cintanya Allah. Kadang-kadang kita yang ahli ibadah jelas-jelas sholat, jelas-jelas ngaji tiap hari. Kadang-kadang bisa jadi kita ini belum dapat cintanya Allah. Tapi kalau orang yang dari dosa yang begitu banyak kemudian dia bertobat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan masih dapat bonus. Dia dapat cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih dapat lagi dari Allah yang ketiga. Setan tidak akan mampu mengendalikannya. Dijaga oleh Allah. Wong yang benar-benar tobat itu nanti nyesel, benar-benar tobat, maka nanti dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dijogo dari setan. Nek tobatnya benar-benar, insya Allah dia tidak akan kembali lagi. Kecuali nek tobatnya tobat-tobatan. Tak janjal wis tobat. Oh, ini bisa jadi nanti kembali lagi. Tapi kalau orang yang benar-benar tobat, itu dijaga oleh Allah dari setan. Artinya kalau benar-benar tobat nanti tidak akan kembali lagi. Karena dibantu dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Yang nomor 4 dari Gusti Allah yang tobat itu diberikan oleh Allah keamanan. Nanti kalau dia benar-benar tobat keluar dari dunia dalam keadaan dia tidak ketakutan sama sekali. Ketakutan daripada semua yang dialami di dunia dihilangkan oleh Allah sehingga dia meninggal dalam keadaan tenang. Wong sing tobat akan diberikan pertolongan oleh Allah, benar-benar meninggal dalam keadaan tenang hatinya sehingga bisa mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan akhir yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya dosa, benar-benar tobat dari Gusti Allah, benar-benar menyesali kesalahan kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek dosa tersebut berhubungan dengan sesama, mumpung tentunya niki kesempatan jalur sepuro. Mumpung tentunya niki masih ada umur, akui kesalahan, minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah padanya. Hati-hati kalau sampai tidak ada kesalahan.
sesuai kadar sanggupan kita kepada sesama. Ini kita ganjarannya ada. Enek mati sholatnya orang pati akeh, posone orang pati akeh, zakatnya orang pati bener, ibadah-ibadah orang pati akeh, ganjarannya siti tanggungannya kalau sekolah belum akeh. Lagi orang yang mau buat romok tenan iki. Ibaratnya mau dagangan entek omahe disita tanggungane utange terus miliaran. Nah, iki kan buan tapi mau bangun tapi buan. Jadi iki ayo nek umpamane wong ngalami penduduk sing ngeten iki utek-utek tenan lho. Wis dagangan entek tokone aset-aset entek disita iki tanggungan puluhan miliar. Jadi iki ayo utek sing wae-wae. Nek umpamane bunuh diri ora pengen bunuh diri. Tapi sayangnya orang nanti kalau kesusahan seperti ini kita alami di akhirat. Wis ibadah rapate akeh, nyalai wong sering, bersalah dengan sesama banyak. Jadi kita tanggungan dari Allah nanti bagaimana kalau seperti ini? Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan. Kalau kita punya salah kepada sesama, akui kesalahan. Minta maaf, minta halal, itu akan berselamat. Hati-hati kalau sudah nanti Allah yang mengadili. Kalau di dunia kita mungkin bisa lepas dari kesalahan, kita salah, mungkin bisa kita menjadi orang yang benar. Pemenang zaman saat ini kasus-kasus yang ditangani, pengacara-pengacara, oknum-oknum pengacara dan semuanya itu. Kadang-kadang salah bisa jadi benar, kadang-kadang keliru, bayarin oleh akeh bisa menang. Tapi kalau nanti pengadilannya Allah, tidak akan ada yang bisa seperti ini. Gusti Allah disogok orang doyan. Gusti Allah berbayar duit murah nganggur. Pengadilan Allah kalau sudah ditegakkan antara hamba-hambanya, maka akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tidak akan yang ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau di dunia manusia bisa menutupi kesalahannya, di dunia manusia bisa memutarbalikkan fakta yang terjadi, tetapi di akhirat kalau sudah pengadilan Allah nanti ditegakkan, tidak akan ada yang bisa membohongi, berbohong, atau tidak akan bisa ada orang yang memutarbalikkan fakta lagi. Makanya dosa antara sesama ini yang diselesaikan, dosa antara Allah yang diselesaikan, mumpung masih ada umur itu orang tua, kadang-kadang kadang-kadang sing tua itu mati di sini akeh, sing tua mati di sini luwih akeh. Jadi umur itu gak ada yang tahu, mumpung masih ada kesempatan, dosa itu segera ditobati, baik dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa-dosa kecil mungkin bisa gugur dengan ibadah kita seperti itu. Akan tetapi dosa besar dan segera ditobati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih dosa kepada sesama kita, kepada sesama manusia yang lebih sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Mumpung masih ada kesempatan, kita halal, kita tobat kepada Allah, kita halal kepada bersama agar kita nanti di akhirat ini banyak tanggungan sehingga bisa menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin.